Halo semuanya, selamat datang di Pomed Farmasi, podcast media farmasi. Oke nih teman-teman, hari ini kalau kemarin kita udah bahas tentang Valentine, nah hari ini kita ada lagi nih topik yang mau dibahas untuk podcast kali ini, yaitu seberapa penting sih student club. Nah, di sini kita udah bersama dengan teman-teman dari penelitian dan keilmiahan, atau yang biasa kita sebut dengan teman-teman sobat Penkil nih. Halo Kak Andre dan Kak Aan. Halo Pius, halo teman-teman. Oke, ini Kak Andre sama Kak Ani salah satu pengurus nih. Mereka berdua pengurus di Penkil nih sama teman-teman yang lain di BMF. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih Kak, karena podcast kali ini kan kita tentang student club gitu ya. Nah, kira-kira student club itu apa sih sebenarnya Kak? Student club ya? Iya. Student club kalau kita lihat student berarti mahasiswa dan klub itu seperti organisasi lah, tim gitu. Nah, student club itu adalah organisasi internal USD yang dimana untuk sebagai sarana pengembangan dan peningkatan keterampilan mahasiswa khususnya di bidang farmasi untuk meningkatkan soft skill mahasiswa di luar jam perkuliahan. Kayak gitu. Kalau pengertian sih kayak gitu sih Pius. Oke, mantap banget nih. Berarti kita bisa mengembangkan diri lebih jauh lagi ya bersama dengan di student club ini. Iya bener banget, bisa banget itu. Oke, nah terus kalau boleh tahu nih, student club yang ada di farmasi itu apa aja sih Kak? Iya. Oh ya. Kalau di farmasi sendiri itu ada Farmasi Universitas Sanata Dharma, tepatnya ada 4 student club. Nah, yang pertama ada PCC, HGT, DDSC, dan juga CSC. Nah, PCC ini adalah Patient Counseling Club, DDSC Drug Discovery Student Club, CSC Cosmetic Student Club, dan HGT itu Herbal Garden Team. Jadi mereka ini ada 4 student club yang kegiatannya itu berbeda-beda pastinya. Ya, kalau HGT itu bergerak di kayak tanaman herbal, buat produk tentang herbal gitu. CSC itu berfokus di kosmetik. Kalau untuk DDSC itu berfokus pada penelitian, dan PCC ini konseling. Nah, biasanya bergerak pada konseling gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, tadi student club apa aja nih yang ada di farmasi. Berarti tadi kegiatannya itu banyak ya temen. Salah satu deh kegiatan dari tiap-tiap student clubnya itu apa sih? Bisa contohin nggak Kak? Kalau dari student club sendiri kita ada 2 poin penting. Yang pertama ada perlombaan dan kita juga ada produk. Nah, untuk perlombaan itu kita dari ini Andre ya, student club PCC dan DDSC. Nah, kemudian untuk produk kita ada dari HGT dan CSC. Nah, kalau bentuk kegiatan-kegiatannya mungkin yang DDSC, mereka mungkin pembuatan sintesis ya Andre ya, yang sebentar lagi bakal dilakukan. Kemudian kita juga ada jurnal club. Kemudian penelitian khususnya buat teman-teman DDSC, pembuatan obat, penemuan senyawa kayak gitu. Kemudian kalau dari PCC, mungkin dari ini PJ-nya sendiri. Di sini ada PCC ini. Gimana nih PCC nih? Kalau PCC sih sejauh ini bergerak di beberapa lomba. Wah, apa aja tuh Kak? Kalau setiap tahun sih biasanya kami ngikutin lomba-lomba dari UGM gitu, dari Universitas Jenderal Sudirman. Ada juga dari universitas-universitas lain lah pastinya, lombanya tingkat internasional maupun nasional. Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau berkontribusi di tiap kegiatan ini bisa gabung sama kita di student club. Oke, yang berarti kan kita tahu nih Sanata Dharma ada poin-poin juga nih. Kira-kira melalui student club ini kita bisa dapat poin nggak sih Kak? Kalau poin pastinya bisa. Karena kan ini kegiatan kampus kan kegiatan kampus. Sebenarnya student club tuh hampir sama kayak UKF, unit kegiatan fakultas. Hampir sama seperti itu. Nah, tapi kita bedanya kita lebih ke bidang akademik farmasi kayak gitu. Oke, mantap banget teman-teman. Oh iya, untuk poinnya sendiri Pius. Poinnya itu kita untuk satu sertif kita bakal ada 1 poin. Jadi teman-teman bisa masukkan poinnya untuk kegiatannya. Kayak gitu buat poinnya. Oke, luar biasa banget nih. Berkegiatan dan menghasilkan. Benar. Oke. Manfaatnya ini berarti tadi selain ikut dapat ini poin, apalagi nih manfaat yang bisa kita dapetin dengan mengikuti student club ini? Banyak banget. Banyak banget ya Andre ya. Iya. Mulai dari pengalaman. Pengalaman. Kalau kita kayak ngikutin lomba gitu kan, dari student club itu kita dapat banyak pengalaman. Terus kita juga dapat banyak pengetahuan. Nah, pengetahuan dari mana? Misalkan kita ikut penelitian dari DDSC gitu. Nah, kita kan penelitian bareng dosen pembimbing. Nantinya pasti dapat banyak pengetahuan baru. Yang nggak kita belajarin di kelas, kita bisa belajar lebih dulu di student club ini. Jadi kedepannya juga lebih mudah gitu ya Kak? Iya. Banyak banget sih benefitnya Pius dari student club kayak gitu. Khususnya kayak tadi kan kita udah DDSC, PCC. Nah, dari yang produk
kayak ada AGT, ada CSC, mereka bakal pembuatan kosmetik misalnya CSC. Itu kan kita juga bisa buat di rumah jadinya, misal juga buat hand sanitizer, pelatihannya kita berada di student club, tapi kita bisa buat di rumah juga kayak gitu. Mungkin kita mau buka usaha juga bisa Andre ya, Bisa, dari bisa pelatihan banget, itu bisa ya. banget ya. Oke, keren banget ya teman-teman. Itu tadi beberapa yang udah disebutin nih sama teman-teman Penkil. Tapi selain itu mungkin apakah ada prestasi lain atau mungkin apa yang dihasilkan gitu nih dari teman-teman ini, entah produk atau perlombaan dan lain sebagainya gitu Kak? Ya. Andre Kalau mulai dari mana ya Andre ya kita ya? waduh. Banyak banget ya Kak Waduh, kayaknya. banyak banget nih. Banyak banget nih. Ya mungkin kalau dari perlombaan dulu ya. Ya, Untuk perlombaan produk dulu. kami yang ngejelasin. Perlombaan dulu ya. Dari perlombaan, dari dua perlombaan ke belakang ini, yang terakhir kemarin kita sempat menjuarai lomba Parmades di PCC juara 1. Wah, juara 1. Juara 1. Kebetulan Parmades di UGM, jadi kita ikut nemenin ke UGM Wah. kemarin. Nah terus sebelumnya juga itu ada dari IPSF, EPPS Yes. ke 21 itu internasional. Wow. Internasional itu Asia Pasifik. Nah itu oleh Kak Marcelina Handoyo. Nah itu beliau menjuarai juara 1 advance level. Juara 1 teman-teman. Keren banget. Yang Dan- lain nih. Dan tahun ini tuh ya, kan kalau dari tahun kemarin target kita memang ada EPSF dan tahun kemarin belum rezeki. Iya, Dan puji Tuhannya tahun ini kita Dapat. capai target ya Andre ya untuk menjuarai 1 internasional Wow. kayak gitu. Apalagi langsung juara 1 dan kemarin levelnya langsung advance ya Andre ya. Advance level. Gak nyangka juga ya. Enggak Kak? nyangka juga kami kemarin kayak bertanya-tanya Wah, juga iya, ya Andre ya bener. kita ya. Iya. Salut lah pokoknya. Mungkin nih kalau dari yang lain-lain apakah ada produk gitu yang mungkin disiapkan gitu? Oke, kalau dari produk mungkin kita dari HGT Herbal Garden Team dan CSC Kosmetik Student Club. Mungkin dari HGT kita kilas balik dulu ya. HGT udah cukup lumayan banyak produk yang dihasilkan. Mungkin dari tahun lalu kita juga ada pembuatan cookies Sambiloto yang kita pahit, kita Iya, buat iya. jadi manis, terus kita jual, kita pasarkan kayak gitu kan. Terus kita juga pernah buat puding jahe kemarin pas di Natalis ya puding Andre ya. jahe. Enak Puding banget jahe kita bagi-bagi ke masyarakat sekalian pengabdian masyarakat kemarin. Kemudian kita juga ada pembibitan bibit jahe, kita bagi-bagi juga kemarin. Terus yang terbaru ini kita kemarin buatnya bolu kukus ubi Ubi ungu. ungu gitu, ubi ungu. Enak banget nih. Dan itu kita tuh selalu kehabisan stok karena sebelum kita udah kita open PO nih, Iya. udah banyak yang pesan dan pas udah ready cuma kita readyin sedikit karena udah banyak yang pesan dulu kayak gitu. Oke. Terus kalau dari CSC, Ya. CSC kita sudah banyak juga sih. Ada hand sanitizer ya Andre ya. Pembuatan hand sanitizer kita juga udah bagi-bagiin ke masyarakat dan juga di depan-depan kelas itu juga pembuatannya dari CSC. Kemudian kita juga ada hand cream. Kemudian buat tahun ini kita rencananya bakal buat sabun. Sih. Wah, keren banget nih. Kalau teman-teman nanti yang ada sempet nih keliling-keliling kampus dan lihat ada hand sanitizer tuh di pinggiran tuh boleh dicoba, harum banget. Udah terjamin. Oke, selanjutnya nih Kak. Berarti otomatis nih ya dengan mengikuti student club pasti ada dong pengalaman gitu yang berkesan dan menarik nih selama ikut. Berkesan sih, Berkesan berkesan banget ya Andre ya. Pastinya. Capeknya terbayar dengan hasil sih. Kalau bener dari aku mungkin kalau kesannya kalau mungkin aku dari pembuatan produk Andre ya. Ya, Kayak HGT, CSC aku kan juga mengawasi juga maksudnya. Iya, bener. Mengawasi juga pembuatan ya berkesan banget sih karena kita juga tahu ini bahan apa sih yang kita bakal pakai buat pembuatan, terus teknik pembuatannya dan lain sebagainya gitu. Kemudian kalau dari perlombaan gimana Andre? Kemarin kan Kalau dari- bimbing kan Andre kan? Iya, kalau dari perlombaan kan kita menyediakan pembimbing misalnya. Nah, kalau ikut perlombaan tuh misalkan teman-teman yang ikut lomba itu kayak antusias banget mengikuti lomba. Iya, Kayak misalkan kita umumkan jadi bulan depan kita ada lomba nih. Jadi teman-teman yang daftar tuh lumayan banyak. Nah, itu sangat kayak antusias teman-teman tuh ternyata banyak banget ya gitu. Iya, ternyata juga nggak cuman maksudnya yang ikut itu banyak banget yang pengen masuk juga gitu untuk Iya. ikut berpartisipasi. Karena udah tahu juga gitu kan. Karena tadi ada poin-poin, ada pengalaman-pengalaman Iya. juga. Apalagi tadi sih aku suka tertarik pas mendengar di bagian-bagian yang ada yang nggak kita pelajarin di kelas tapi dipelajarin di student club ini sih. Benar banget itu. Itu poin penting sih buat student club ya. Iya. Jadinya otomatis ke depannya mungkin sesuatu itu kita dapat yang lebih baru gitu. Kita bisa menciptakan hal baru
dengan pengetahuan yang kita ada saat ini gitu, Ya, ditemanin ya. dengan ya dari yang udah kita pelajarin selama ikut di student club ini. Benar. Oke. Nah terus kita tahu nih kalau di farmasi kan gak cuman kuliah gitu kak, nggak Iya, cuman nggak student cuma club kuliah juga, Iya. pasti ada kepanitiaan, apalagi mungkin teman-teman yang ikut organisasi, wah tahu sih sibuk banget gitu ya. Iya. Nah kira-kira tips nih mungkin dari kakak-kakak gimana sih cara bagi waktunya itu? Bagi waktu ya, mungkin dari aku dulu Andre ya. Iya. Oke, kalau bagi Sibuk. waktu mungkin aku kan juga ikut kepanitiaan, aku juga ada ikut organisasi, kemudian aku juga ambil bagian di student club sebagai Iya. anggota. Kalau cara aku bagi waktu, mungkin aku memanage waktuku dengan membuat skala prioritas ya. Iya. Mana yang harus ku dahulukan dan mana yang bisa dibelakangkan dulu. Kemudian mungkin aku buat jadwalku, misalnya di tanggal 30 aku ada pertemuan student club, misalnya kayak gitu. Di tanggal 2 aku ada rapat dan lain sebagainya. Itu aku buat biar aku juga nggak keteteran. Walaupun aku sebagai mahasiswa, yang paling penting kita belajar, tapi kita juga harus meningkatkan soft skill kita di luar jam perkuliahan kayak gitu. Dari Kak Andre gimana nih? Ya, kurang lebih sama sih Kurang lebih kayak kayak buat jadwal gitu. Terus nanti kita disusun jadwal itu kan, nanti ada tanggal-tanggalnya. Jangan lupa untuk itu. Kalau ikut student club kan nggak setiap hari juga sih. Iya benar. Kayak setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali. Dan di hari weekend ya Andre Di ya? hari weekend. Di hari weekend Nggak pastinya. Asal ganggu kuliah kalian. Gak lah. bakal ganggu kuliah Bisa teman-teman. sekalian malam mingguan teman-teman. Oke, itu tapi kadang bisa ada gini nggak sih kayak event-event terbaru yang mungkin ya kita nggak tahu kan, kadang dadakan tiba-tiba coba ikutin ini, itu gimana tuh? Kadang kan karena terlalu mendadak kita suka nggak siap kayak gitu. Dari teman-teman sendiri tuh gimana selama ini? Mungkin kasus kayak gitu kurang sih Andre ya kalau di kita. Kurang. Sejauh ini Penkil kalau buat lomba memang agak jauh-jauh hari persiapannya. Jadi kayak mereka bisa bimbingan dulu. Kita juga bisa minta bimbingan dosen dan lain sebagainya kayak gitu. Kalau hal yang kayak gitu pernah terjadi karena dadakan. Mungkin kita tanya dulu ke teman-teman student clubnya ya Andre, kita Iya, biasa menyanggupin bisa atau gitu. enggak. Kalau memang enggak menyanggupi, kita bakal cari cadangan perlombaan lain yang mungkin Agak jauh-jauh jauh. hari kan Iya. Andre kan persiapannya kayak gitu. Oke, luar biasa banget tuh. Jadi teman-teman tuh masih punya waktu yang banyak gitu untuk teman-teman bisa ikut berlomba lagi nih. Gitu. Nah, di student club ini ada nggak sih kak tantangan-tantangan apa gitu yang mungkin bisa dihadapi, yang biasa udah kita hadapi gitu otomatis selama kita mengikuti student club ini kak? Tantangan ya pasti banyak ya. Banyak kalau sih. tantangan. Tantangan tuh mulai dari apa ya? Mulai dari awal ketika student club ini mau pergantian pengurus misalnya. Ketika pergantian pengurus, nah itu kan banyak student club itu yang menyusun programnya. Menyusun programnya, benar. Menyusun programnya untuk 1 tahun. Nah mereka tanya-tanya, cari referensi. Itu juga tantangan kan untuk Iya, pengurus benar. maupun untuk kita, karena mereka pasti berkonsultasi atau itu sama kita, ya pokoknya gitulah, berkonsultasi dulu sama kita untuk Iya. menyusun kegiatannya. Kalau dari Andrian? Kalau dari aku sama sih, karena student club itu langsung di bawah naungannya Kaprodi. Wah. Jadi setiap kita sebelum buat kegiatan, kita buat produk, kita bakal konsultasi dulu ke Iya. Kaprodi dan pembimbing student clubnya masing-masing kayak gitu. Nah biasa ya ada beberapa penolakan, misalnya kayak ini udah pernah tahun lalu, Oh, kan iya, karena iya, kita iya, kan iya. mau buat yang baru kan, Iya, buat benar. fakultas kita. Jadi ya itu mereka harus lebih berpikir buat yang baru kayak gitu. Mungkin juga kalau tantangan itu karena kita kan nggak punya resep ya. Iya. Kita kalau Iya, yang iya, baru iya, kita iya. bakal buat Nyoba-nyoba dengan baru resep ya. dengan mungkin referensi resep-resep tapi beda resepnya mereka kayak gitu iya, biasanya. iya, iya. Ah itu juga kita sebagai tantangan buat cari resep yang terbaik kayak gitu. Iya. Oke. Mungkin ada satu lagi sih Yus. Apa? Kalau misalkan lomba nih, Aha. kayak mencari pembimbing. Iya. Apalagi lombanya tuh lagi banyak di bulan Iya, ini. biasanya Kayak penuh. bingung banget dari pembimbing lombanya, karena yang ini udah pakai buat lomba ini. Oke. Udah pakai buat lomba ini. Jadi ya gitulah. Oke. Gitu ya teman-teman. Ternyata banyak banget yang bisa kita dapetin dan tantangan yang bisa teman-teman lewati juga. Dan tentu kita lewatinya juga bareng-bareng ya kak. Ya. Nggak sendiri. Jadi Nggak teman-teman nih udah dibimbing sama teman-teman Penkil juga nih untuk membantu teman-teman dalam tiap perlombaan itu. Nah terakhir nih deh kak, untuk teman-teman maba nih yang nanti akan bergabung nih sama kita dan harusnya bergabung sih sama kita di Student Harus Club. banget sih. Harus banget sih. Itu kenapa sih ini mereka harus bergabung dan Student Club ini? Mungkin ada wejangan gitu untuk teman-teman. Kasih wejangan. Kalau dari aku sih Andre ya. Hmm. Benar tadi kata Pius juga bilang
perkuliahan itu bukan tentang cuma kita masuk kelas kuliah dan lain sebagainya. Kita juga butuh pelatihan di luar jam kuliah. Kayak kita bakal dapat hal-hal baru, kita bakal dapat pengalaman baru, dan juga kita dapat teman-teman baru ya Andre ya. Biasa kalau di student club itu terus kan juga kita ada syarat poin juga kan dari kampus kita kan. Nah itu juga ikut student club juga kita dapat poin, saya dapat poin pengalaman tadi itu poin plusnya juga. Terus prestasi. Itu prestasi yang penting juga, prestasi. Ya. Karena akreditasi kampus itu juga dilihat dari prestasi. Nah, sedangkan kayak tahun ini kita PCC aja kita udah melebihi target ya Andre ya, dari juara internasional maupun nasional. Itu pastinya bakal mempengaruhi akreditasi kita kayak gitu. Kalau dari Andre gimana Andre? Ya kalau dari aku kurang lebih sama sih, kayak kita mendapat teman-teman baru. Karena kalau di kelas tuh kita kenal sama teman-teman sekelas doang. Kalau kita ikut student club itu dari berapa angkatan, misalkan angkatan di atas kita ataupun di bawah kita. Iya benar. Nah itu kita banyak kenal. Nanti kenal cutting tuh dari sana, teman-teman baru tuh dari sana. Oke, akhirnya kita bisa dapat jaringan gitu untuk jaringan. saling tahu, untuk saling mengenal, saling belajar bersama kayak gitu. ngembangin diri kita gitu kan, untuk keluar dari zona nyaman. Iya, gitu teman-teman. Oke deh, kalau kayak gitu teman-teman, karena waktunya juga udah banyak yang kita bahas nih, biar teman-teman kalau pengen lebih tahu lagi tinggal masuk aja nih di student club tadi yang udah disebutin sama kakak-kakak Penkil. Kita tunggu ya Andre ya teman-teman ya, mahasiswa baru nih khususnya 2022. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman Penkil, Kak Andre dan Kak Aan. Aku Pius dan sampai jumpa di podcast Media Farmasi selanjutnya. Jangan lupa join di student club ya. Bye bye. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. No, we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things.